KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 menjadi panduan strategis dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini memotret kondisi wilayah, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang perlu ditempuh untuk mencapai keseimbangan demi pembangunan yang berkelanjutan. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 9,5 juta hektar, terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di barat, dan secara darat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Dalam aspek daya dukung air, kondisi di sebagian besar wilayah masih belum terlampaui. Di sisi lain, daya tampung pangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun produktivitas padi meningkat dalam 3 tahun terakhir, luas panen mengalami penurunan sekitar 8.000 hektare setiap tahun. Diperkirakan pada tahun 2027, luas panen akan tersisa sekitar 208.000 hektare, setara dengan luas lahan sawah yang dilindungi. Keanekaragaman hayati mengalami tekanan akibat eksploitasi, konversi lahan, pencemaran, dan spesies invasif. Populasi satwa liar seperti harimau dan badak terus menurun, sementara kawasan lindung terancam oleh alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar. Sekitar 40 nagari tergolong sangat rentan terhadap dampaknya. Kenaikan suhu, cuaca ekstrim, dan pola hujan tidak menentu mengganggu pola tanam, menurunkan hasil pertanian, dan meningkatkan risiko penyakit. Emisi gas rumah kaca didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan sampah. Dari sisi kebencanaan, Sumatera Barat termasuk wilayah berisiko tinggi untuk banjir, longsor, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Di pesisir, hutan mangrove seluas sekitar 12.000 hektare sebagian besar berada di kawasan non-lindung yang rentan terhadap kerusakan. Terumbu karang seluas sekitar 40.000 hektar umumnya dalam kondisi sedang, dan padang lamun seluas 530 hektar mayoritas tergolong miskin hingga kurang sehat. Ini menandakan pentingnya pelindungan dan pemulihan ekosistem pesisir. Kualitas lingkungan menunjukkan dinamika yang beragam. Indeks kualitas air meningkat, namun 5 sungai utama masih tergolong cemar ringan akibat limbah domestik, pertanian, dan wisata. Indeks kualitas udara tergolong sangat baik, tetapi kualitas lahan terus menurun sejak 2017 akibat tambang ilegal, perambahan, dan pencemaran industri. Lahan kritis juga bertambah, terutama di kawasan lindung. Sekitar 63% sampah telah dikelola, namun, Padang Pariaman menjadi yang terendah dalam hal pengelolaan sampah akibat tantangan infrastruktur, kesadaran masyarakat, dan aksesibilitas wilayah terpencil. Jasa ekosistem menunjukkan potensi dan tantangan. Fungsi pengaturan air dan iklim didominasi oleh kelas tinggi hingga sangat tinggi. Namun, fungsi penyediaan pangan masih rendah, sedangkan fungsi pendukung biodiversitas berada dalam kondisi baik. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa sekitar 50% indikator telah mencapai target nasional. Pilar lingkungan dan tata kelola masih menjadi tantangan. Kolaborasi multipihak perlu diperkuat agar target pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara menyeluruh. Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis Provinsi Sumatera Barat meliputi kebencanaan dan perubahan iklim, rendahnya pelayanan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah, pemeliharaan sumber daya air, peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah, degradasi konservasi ekosistem darat, penguatan perlindungan masyarakat dan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan kerjasama dan kemitraan antar lembaga. Untuk itu, KLHS merekomendasikan mengintegrasikan isu strategis ke dalam RPJMD, memprioritaskan sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi, memperkuat konservasi ekosistem terutama pada kawasan lindung, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, mendorong produksi dan konsumsi berkelanjutan, memperluas cakupan layanan dasar, serta memperkuat tata kelola dan kolaborasi multipihak. Karena bagi masyarakat Minangkabau, alam takambang jadi guru. Falsafah ini mengajarkan bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan.
Pembangunan sejati tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan demi masa depan yang lestari.